SMP Swasta Bunga Mawar Gunung Sitoli. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Sesaat lagi saya akan menampilkan video praktek pembelajaran pertama di SMP Swasta Bunga Mawar Gunung Sitoli. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Berdiri. Seluruhnya, gerak. Kepala, guru kita. Hormat, gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Duduk. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya setelah mengikuti ujian? Dalam seminggu mengikuti ujian, Ibu harap semuanya bisa menjawab pertanyaan dengan benar, ya. Dan hasilnya lebih memuaskan. Baik, itu aja dulu. Yang pertama dulu, bagaimana kondisi kelas? Bersih semua? Tidak ada sampah? Baik. Sekretaris, bagaimana? Siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir hari ini? Yakub dan Grace. Mana mereka? Absen, Bu. Absen, nggak ada kabar ya? Ibu. Mungkin karena kecapean apa ya? Ujian. Jadi mau libur memperpanjang libur. Baik, berikutnya untuk mempersingkat waktu kita berdoa ya kepada petugas. Silakan maju ke depan. Baiklah untuk teman-teman semua, mari kita berdoa kemuliaan bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelumnya hari-hari sebelumnya kita sudah belajar mengenai lingkaran. Oke. Nah, terakhir kita membahas lingkaran yaitu mengenai apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, pada merensia dipersilakan. Pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari garis lingkup dalam lingkaran seperti P pangkat 2 kurang buka kurung R besar ditambah R kecil tutup kurung pangkat 2. Terima kasih. Baik, sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai cara menentukan rumus garis panjang garis singgung persekutuan luar dengan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan garis singgung persekutuan luar maupun garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita ada baiknya melakukan ice breaking, ya. Jadi saya harapkan kepada seluruh peserta didik kami untuk berdiri seluruhnya. Ayo berdiri kita dulu, diikuti ya.
Selamat pagi. Pembelajaran mengenai garis simbol lingkaran dan bisa didengar. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Siapkan alat tulis dulu. Ini adalah subbab terakhir di materi lingkaran. Oke. Kita masih membahas tentang garis simbol. Materi kali ini yaitu mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis simbol dan dalam lingkaran. Ya. Jadi kita akan belajar penerapan garis dari rumus garis simbol persatuan luar dan dalam lingkaran. Berikut langsung ada contoh soal. 3 buah bambu berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 cm akan diikat seperti gambar berikut. Ya. Tentukan panjang tali maksimum yang dibutuhkan untuk mengikat ketiga bambu tersebut. Oke. Di sini ada 3 bambu. Baik, sebelum dilanjutkan ada soal contoh ya. Kita masuk ke menyelesaikan garis simbol persekutuan luar maupun dalam lingkaran. Di sini ada contoh yaitu yang pertama 3 bambu berbentuk lingkaran dengan berjari-jari 7 cm. Ini ada bambu berjari-jari 7 cm. Kalau jari-jarinya 7 cm, maka diameternya berapa? Kalau jari-jarinya 7 cm, maka diameternya berapa? Malaysia 14. Oke, saya ulangi ya. Kalau jari-jarinya 7, maka diameternya adalah 14. Nah, 3 bambu akan diikat dengan sebuah tali. 3 bambu ini akan diikat sebuah tali di tali ini. Tali ini ya, yang memanjang ini. Jadi ditanya kira-kira berapa maksimum panjang tali untuk mengikat 3 bambu ini. Oke ya, tolong diperhatikan ya. Oke. Ada 3 bambu yang lingkaran dan dia diikat sama tali. Talinya berwarna. Yang ditanyakan adalah panjang tali minimum. Oke, dari semua kita bahas. Ini gambar ketiga bambu tadi. Kita lihat di bagian sini anak-anak, dari lingkaran 1 ke lingkaran 2 ini ada garis simbol. Oke. Dari lingkaran 2 ke lingkaran 3 itu juga ada garis simbol, dan dari lingkaran 3 ke lingkaran 1 ada garis simbol. Ya. Ini talinya membentuk garis simbol ya. Ada 1, 2, 3. Kira-kira garis simbol lingkaran dalam atau lingkaran luar? Garis simbol persekutuan lingkaran dalam atau persekutuan lingkaran luar? Garis simbol persekutuan luar. Oke, baik. Ini perhatikan ini. Ini adalah garis simbol ini. Ini juga adalah garis simbol. Ini juga adalah garis simbol. Pertanyaan tadi, ini apakah ini garis simbol luar atau garis simbol dalam? Saya ulangi, apakah ini garis simbol luar atau garis simbol dalam? Luar ya, luar. Karena kalau garis simbol luar, kurang lebih begini contoh ya. Ya, menyinggung kedua buah lingkaran. Sedangkan kalau garis simbol dalam, bagian dalam yang disinggungnya. Oke, bisa? Sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi mengingatkan kembali. Jadi kita ditanya berapa panjang ini tali ini? Ada 3 buah garis simbol. Nah, kenapa di sini 1/3K? Perhatikan 1/3K. Karena ada 3 lingkaran. Jadi kira-kira ini yang kena tali ini yang mengikat 3 bambu ini adalah 1/3 lingkaran. Jadi nanti 1/3 lingkaran tambah 1/3 lingkaran tambah 1/3 lingkaran tambah garis simbol yang pertama, garis simbol yang kedua, garis simbol yang ketiga. Itulah nanti panjang tali untuk mengikat ketiga bambu tersebut. Oke ya, kita aja pengantar, kita lanjutkan. Oke.
persatuan luar. Nah, selain tali tersebut membentuk garis singgung, ada bagian yang melengkung. Yang ini 1, 2, 3. Kira-kira ini berbentuk apa? Ya, ini merupakan keliling lingkaran, namun tidak utuh ya, sepertiga keliling lingkaran. Oke, kita ketahui GS untuk garis singgung dan untuk tali yang melengkung ini merupakan keliling lingkaran sepertiga keliling lingkaran. Dapat kita tuliskan panjang minimum tali yaitu 3 kali garis singgung. Kenapa 3 kali garis singgung? Karena garis singgung dan 3. Dan ditambah 3 kali 1/3 keliling lingkaran. Oke, baik. Perhatikan, ini sudah ada penjelasannya, kelihatan nggak? Ya. Oke, baik. Perhatikan ya ini. Jadi panjang ini salah ketik panjang maksimum tali ini. Sudah saya jelaskan tadi di awal yaitu 3 kali GS. GS itu adalah garis singgung. Yang mana 3 kali GS ini? GS yang pertama, GS yang kedua, dan GS yang ketiga. Tambah 3 kali 1/3 keliling K, 1/3 K. Yang mana itu 1/3 K ini? 1/3 K yang pertama, 1/3 K yang kedua, 1/3 K yang ketiga. Ingat K itu adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Ingat, keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr. Dari dulu ini ya, keliling lingkaran yaitu 2πr, sedangkan kalau untuk luas lingkaran yaitu πr pangkat 2. Kita membahas di sini yaitu mengenai keliling lingkaran. Oke. Nah, di sini dikatakan maka akan kita cari nilai panjang garis singgung dengan kelilingnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Biar kita dengarkan dulu videonya, nanti dijelaskan kembali. Seperti keliling lingkaran 1, 2, 3. Oke. Ada yang bisa kita sederhanakan 3 kali 1/3 itu yang tersisa keliling saja. Oleh karena itu panjang minimum tali yang mengikat ketiga bambu ini itu 3 kali garis singgung ditambah keliling. Maka akan kita cari garis singgung dan garis singgung. Kita menggunakan rumus garis singgung luar yang ini rumusnya. Dengan keterangan P, ada yang masih ingat? Kalau lupa silakan buka rumus yang kembali yang sudah kalian catat di panduan sebelumnya. Ya. Itu merupakan. Ada ditanya apa ini? P itu apa? P itu kemarin adalah jarak antara lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang kedua. Ini jarak ini ya. Ini dan contoh ini titik pusatnya. Ini titik pusat. Di sini garis nanti. Itu namanya adalah P. Oke ya, kita lanjut. P itu merupakan jarak dari titik pusat lingkaran yang satu ke titik pusat lingkaran yang kedua. Ini ya. Ini. Kenapa di sini 14? Oke. Kita lihat. Ini kan jari-jarinya 7, ini jari-jarinya 7. Ya. Jadi 7 tambah 7 14. Ya. Ini jari-jarinya 7, kemudian jari-jarinya 7. Dan ini sama-sama dari titik pusat ke titik pusat. Ya. Oke ya, ulangi kembali. Tadi jari-jarinya tadi berapa tuh? 7. Jari-jari yang ini yang pertama ini 7. Jari-jari yang kedua ini adalah 7. Maka 7 tambah 7 di sini menjadi 14. Bisa diterima dari situ datangnya P. Nilai P ya. Diikuti ya, nanti di LKP nanti soalnya nanti. Berapa? Oke.
4 Belas ya. jarak Antara T1 dengan 4 kita kuadrat kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran ke 1 7, jari-jari lingkaran kedua 7 kurang 7 0, sehingga tersisa 14 angkat dari 14 berarti sehingga dari sini itu sekarang kita keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? 2 IR atau 2 kali IR. Artinya kita memiliki 27, jadi R-nya 7. 2 kali 27 Kan sehingga 2 kali 22 adalah 40 cm. Garis singgungnya sudah ketemu, kalian sudah ketemu, jadi kita masukkan panjang kali maksimum itu 3 kali 14 kali 14 ditambah keliling 44 menghasilkan 42 ditambah 44 sama dengan 60 cm. Sehingga dari sini kita tahu kesimpulannya panjang minimum tali yang mengikat ketiga bambu tersebut adalah 86 cm. Oke ya, berarti dari situ. Oke. Berikut sehingga dari sini kita tahu. Oke ya, jadi hasilnya di sini tadi adalah panjang yang ini, garis yang mengikat 3 bambu ini panjangnya adalah 86 cm. Dan bisa dipahami. Nah, jadi untuk berikutnya kita akan masuk ke contoh yang lain. Ya, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung, persekutuan luar dan persekutuan dalam 2 lingkaran. Itu yang diharapkan sama kalian ya. Itu yang ibu harapkan ya. Berikutnya indikatornya juga sama, yaitu hal-hal yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung, persekutuan luar dan persekutuan dalam lingkaran. Tujuan ya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan berbantukan dengan video yang pertama tadi, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung, persekutuan luar dan persekutuan dalam 2 lingkaran berdasarkan video dengan benar. Nah, jadi materi kita ada 2. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah garis singgung, persekutuan luar dan persekutuan dalam 2 lingkaran. Nah, sebagai contoh, perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk membahas mengenai menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan garis singgung, persekutuan luar 2 lingkaran maupun dalam lingkaran, itu biasanya berhubungan dengan gear sepeda atau berhubungan dengan seperti contoh yang di video tadi. Kalau diikat 3 bambu, kira-kira berapa tali yang dibutuhkan? Kalau diikat 3 pipa, kira-kira berapa tali yang dibutuhkan? Nah, begitu seterusnya. Jadi contoh, perhatikan gambar ini ya, gambar tersebut menunjukkan sebuah rantai yang diikatkan pada 2 roda gigi. Nah, bagaimana cara menghitung panjang rantai tersebut? Ya, apakah perlu menggerakkan roda gigi atau bagaimana? Ya, jadi ini berhubungan dengan garis singgung, persekutuan luar 2 lingkaran. Oke. Nah, berikutnya permasalahan tersebut dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Ini gambar itu tadi ya. Ini adalah busur PT. Ini adalah busur QS. Ini PGL. PGL itu ibu singkatkan dengan panjang garis singgung, persekutuan luar lingkaran. Ya, PQ ini kita anggap PGL yang pertama, garis singgung yang pertama, TS ini adalah garis singgung yang kedua. Nah, di mana PQ dengan TS ini, PQ dengan TS sama panjang. Maka busur PT, ini busur PT sama itu dengan alfa dikali 360 derajat. Ini alfanya, ini sudut alfa ini. Ya. Kali keliling lingkaran. Sedangkan busur QS 360 derajat dikurang alfa per 360 ini. Ya. 360 derajat dikurang alfa per 360 derajat
Perhatikan ya, perhatikan. Nah, dengan demikian panjang rantai tali atau pita di lingkaran luar minimal yang merupakan dua lingkaran dapat dihitung dengan rumus berikut. Ya ini panjang tali luar. Nah ini dia ya, 2 kali PGL ditambah panjang ini, keliling ini, busur yang ini, ditambah kelilingan ini, busur yang kedua. Itulah panjang tali untuk menghitung gear sepeda. Oke, berikutnya kita ambil contoh nomor 1. Perhatikan. Itulah panjang pita luar minimal yang diperlukan untuk menghubungkan dua lingkaran A dan B jika diketahui keliling yang pertama yaitu 9 cm, keliling yang kedua yaitu 3 cm, dan jarak AB 10 cm, dan besar alfanya yaitu 200 derajat. Itu diketahui ya. Oke, berikutnya ini ilustrasi gambarnya. Ya, untuk R yang besar ini 9 cm. Untuk R yang kecil ini 3 cm. P yang kita gunakan adalah 3,14. Lalu alfanya adalah 200 derajat. Nah ini dia penyelesaiannya. Rumus yang tadi ini 2 kali garis singgung. Ini dia garis singgungnya. Jadi pertama kita menghitung garis singgung. Berarti nanti kedua rumus ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung cara mencari panjang garis singgung lingkaran. Oke ini dia. Karena dia persekutuan luar, maka rumus yang kita gunakan adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran. Oke, ini PGL kuadrat sama dengan P pangkat 2 kurang R pangkat 2. Ingat ya, pangkat 2. Kemarin pangkat 2 itu kalau kita balikkan menjadi akar. Ini ingat ya. Maka PGL sama dengan akar dari P pangkat 2 kurang R pangkat 2. Pangkat 2 itu tidak diikuti. Maka PGL sama dengan panjang. Tadi berapa panjang jari-jari? Nah, untuk yang besar jari-jarinya adalah 9 cm. Sebentar. Panjangnya ini di jarak AB. Ini ya, panjang AB sama dengan 10 cm. Maka P-nya sama dengan 10. Kurang R besar tadi 9. R kecil tadi 3. Maka 9 kurang 3. Pangkat 2. Oke, 9 kurang 3 sama dengan 10 pangkat 2 100. 6 pangkat 2 36. Maka 100 kurang 36 sama dengan 64. Akar 64 berapa? 8. Ingat aljabar. Ya, pelajaran kelas 7. Aljabar dari kelas 7. Langkah-langkah ini semua itu adalah langkah-langkah dari aljabar. Maka dapatlah panjang garis singgung yang ini 8, yang ini juga sama dengan 8. Itu. Sekarang kita mencari panjang ini, busur yang pertama dengan busur yang kedua. Oke. Nah itu. Panjang pita sama dengan 2 kali 8 karena 2 busur, karena 2 tadi garis singgungnya ini 2 kali 8 sama dengan alfanya tadi adalah 200 derajat. 200 derajat kali 360 derajat kali 2 kali 3,14 kali 9. Ya, dari mana ini? Di rumus yang ini tadi. 2 kali PGL tambah alfa per 360 kali keliling yang pertama. Keliling pertama ingat keliling lingkaran yaitu 2 pi r. Ini dia. Ditambah untuk rumus yang berikutnya ini dia. Maka panjang pita 16 tambah 2 kali 8 yaitu 16. Ini disederhanakan menjadi 3/10. Ini disederhanakan menjadi sebentar ya. 160 per 360 derajat.
ini ya. Maka panjang pita sama dengan 64,15 cm. Nah, untuk berikutnya kita membentuk kelompok. Jadi saya putar mejanya. Ayo. Ini nah. Ya. Coba dibuka ini. Kalian tulis nama kelompoknya berapa? Sudah. Siapa ketua kelompoknya ditulis? Sudah. Siapa nama anggota kelompoknya ditulis? Sudah. Sekarang berapa? Oke. Berarti sama dengan akar 20. 0,2 nih. Iya, 0,2 jadi 0. Jadi 0 kan 0, maka akar 4. Jadi 14. Ini angkanya ada pangkat 2 di dalam. Ini 28 pangkat 2 ada 2 pangkat 2 di sini. Kalau hilang hasilnya pasti sama dengan 20. Pusatnya pusat itu ya, diameter di belakang ini diameter ini diameternya 15 di belakang ini 15 cm diameternya 15 berarti berapa jadi berapa 7,5 kalau ini diameternya 5 berapa R-nya ini 10 berapa R-nya 5 maka taksiran terdekat panjang rantai ini berapa garis singgungan berarti hitung dulu panjang garis singgung yang ditanya apa panjang rantai penghubung kedua gir panjang rantai penghubung kedua gir ini panjang rantai ini berarti panjang garis singgung oke terus berikutnya yang ditanya adalah panjang atau panjang tali tulis panjang tali panjang rantai ini garis singgung hanya rantai ini doang ini bukan panjang mengikat semua tapi akan lurus ini garis singgung apa ini garis singgung luar garis singgung luar 2 ini diameter 15 jadi jadinya berapa ini diameter 15 diameternya 15 jadi jadinya berapa tulislah itu berarti R besar ini jadi diameternya berapa jadinya diameternya 10 berapa jari-jarinya 5 kenapa 10 kamu tulis kan yang ditanya panjang rantai kurang 5 ada bukannya ada sekarang jadi 3 lah kenapa jadi 4 kurang 5 kurang R besarnya sama dengan 14 cm dan R kecilnya 14 cm. Yang ditanya panjang tali maksimum. Pertama-tama harus kita ketahui dulu garis posisinya. Rumus akan saya pangkat 2 dikurang dalam pangkat besar dikurang R kecil sama dengan yang kita ketahui R besar dikurang R kecil sama dengan 14 tambah 14 sama dengan 28. Itu jarak lingkaran. Jadi akar 28 pangkat 2 dikurang dalam kurung 14 dikurang 14 sama dengan akar 28 pangkat 2 dari singgungnya dan kelilingnya. Jadi langsung kita cari panjang tali maksimumnya dengan rumus sama dengan 3 kali
kali garis singgung ditambah K sama dengan 3 kali 28. 28 tadi itu garis singgung yang telah diketahui ditambah 88 yaitu kelilingnya sama dengan 84 ditambah 88 sama dengan 172 cm. Itulah hasil panjang tali maksimum. Oke, baik. Kalian tanyakan, silakan kita diskusi. Alasan kenapa perkuadrat itu pertambahan dari jari-jari. Jari-jari dari R besar sama R kecil. Karena jari-jari dari sini ke sini itu sama dengan 14 dan jari-jari dari sini ke sini sama dengan 14. Jarak pusat ditambah jari-jari R besar ditambah R kecil sama 14 ditambah 14 sama dengan 28. Karena ini jarak pusatnya jadi ya itulah 28 jarak pusatnya. Ini 14. Ini 14. Maka jarak titik pusat lingkaran ini ke lingkaran ini sama dengan 28. Jelas. Apa kesimpulan dari materi kita tadi? Siapa yang bisa jawab? Referensi yang seorang ada mic-nya, seorang Rumus PGD dan PGN. oke. Baca apa rumusnya? Rumus PGL yaitu P pangkat 2 kurang akar dari P pangkat 2 kurang R besar kurang R kecil pangkat 2. Sedangkan garis PGD akar dari P pangkat 2 kurang R besar ditambah R kecil pangkat 2. Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa itulah dulu kesimpulannya terakhir ya. Dari dosen. Lalu berikutnya ada soal nomor 2 kan? Itu tugas di rumah. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana perasaanmu? Oke. Perasaan saya senang karena lengkap dengan Ada semua lengkap dengan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perasaan saya untuk mewakili teman-teman saya di sini, kami merasa sangat senang dengan pembelajaran Ibu. Ditambah Ibu yang sangat berkompeten, sangat berwibawa, sangat sopan santun, sangat bagus dalam mengajarkan segala hal dan sangat bagus dalam mendidik kami. Ditambah waktu kami ada kesalahan, Ibu menegur kami dengan baik dan benar. Dan juga dengan melalui Zoom ini kami juga mempunyai pengalaman masing-masing bahwa ini adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa kepada kami, karena kami merasa atau baru pertama kali lah kami itu seperti merasa keadaan seperti gini. Oke, sekian dari perasaan kami, terima kasih. Karena waktu sudah mau habis, kita tutup dengan doa. Kepada petugas mempersilakan doa. Oke, baik. Kita mengakhiri pertemuan hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa dan bersama Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Yang nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi menjelang siang.